Sebetulnya salah satu permasalahan bangsa Indonesia adalah daya saing Indonesia terhadap negara-negara tetangga, bahkan negara-negara yang ada di dunia. Mengapa daya saing Indonesia rendah? Karena kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif masih rendah, baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi keterampilan. Oleh karena itu, saya selaku Direktur Jenderal P2MKT menginginkan warga transmigran yang ada di seluruh Indonesia tingkat pendidikannya itu harus kita tingkatkan. Yang masih buta aksara kita didik supaya dia tidak buta aksara lagi. Yang tidak lulus SD kita sekolahkan dan kita bangun SD-SD di pemukiman transmigrasi sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan sekolah dasar. Yang belum lulus SD dan belum SMP maka kita sekolahkan ke SMP. Demikian juga yang belum mengenyam pendidikan SLTA kita dorong dan kita kembangkan supaya bisa sekolah di sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas. Oleh karena itu, dengan pengembangan kota terpadu mandiri, prioritas kita diantaranya bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah pendidikan. Ada gedung SD-nya, ada gedung SMP-nya, dan ada gedung SLTA-nya. Namun demikian, ada beberapa warga transmigran dari kota terpadu mandiri yang jumlahnya cukup besar sudah lulus SLTA atau SMA. Mereka ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun banyak sekali hambatan-hambatan yang dia hadapi. Yang pertama adalah transportasi. Jauhnya antara kawasan-kawasan kota terpadu mandiri dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Yang kedua, dari segi pembiayaan. Kalau mereka mendaftar ke perguruan tinggi yang ada di kabupaten dan di tingkat provinsi, pembiayaannya sebagian tidak mampu ditangani atau dibiayai oleh transmigran itu sendiri. Dan yang ketiga, banyak juga perguruan tinggi yang para transmigran sekolah di sana, ijazahnya ini tidak diakui oleh Diknas karena memang akreditasinya itu banyak yang tidak jelas. Oleh karena itu pada hari ini tepat Hari Bakti Transmigrasi yang ke-60, saya menandatangani naskah kerjasama dengan pembantu Rektor 1 Universitas Terbuka dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di kawasan-kawasan transmigrasi, khususnya kota terpadu mandiri di kawasan kota terpadu mandiri. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya pendidikan tinggi yang ada di KTM-KTM ini, para transmigran yang sudah lulus SLTA bisa bergabung melalui UT ini. Keunggulan daripada UT diantaranya adalah ijazah dari UT ini tidak diragukan lagi, karena ijazah UT ini termasuk ijazah negeri. Banyak orang yang belum tahu UT, dikiranya UT ini tidak negeri, padahal UT itu adalah negeri. Sekali lagi saya katakan, UT itu adalah perguruan tinggi negeri yang ijazahnya diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami selaku Direktorat Jenderal P2MKT menghimbau kepada warga masyarakat transmigran yang ada di kota-kota terpadu mandiri untuk bisa ikut program ini dan meningkatkan kualitasnya. Dan saya berharap dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pendidikan formal ini, maka daya saing di kawasan transmigrasi, daya saing Indonesia dengan negara-negara lain insya Allah dari hari ke hari bisa kita sesuaikan dan bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita mengambil universitas terbuka? Karena universitas terbuka ini tidak harus membangun satu
building atau bangunan di kawasan-kawasan transmigrasi. Cukup dengan membentuk kelompok-kelompok belajar dan nanti tutor-tutornya yang akan datang ke kawasan-kawasan transmigrasi. Sehingga ruangan-ruangan yang digunakan untuk kuliah itu tidak memerlukan ruangan yang sangat besar. Di samping itu, fakultas yang ada di UT juga cukup banyak. Sehingga masyarakat transmigran yang sudah lulus SLTA ini bisa memilih kira-kira fakultas apa, jurusan apa yang ingin atau diminati untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut. Saya kira banyak lagi keunggulan-keunggulan dari UT. Oleh karena itu kami berketetapan hati untuk memilih bekerja sama dengan UT dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di kawasan-kawasan transmigrasi. Saya kira itu, terima kasih.